Yo, what's up guys, soal ke channel Sebuah Filis. Jadi video kali ini gue bakal bahas program pemerintah yang terbaru di bulan 2022 ini guys. Nah ini tuh adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor guys. Nah di sini gue juga bakal jelasin proses pemutihan kendaraan bermotor kita dan juga gimana caranya kita BBN gratis guys. Karena di kami juga kalian banyak banget yang nanya kok gimana caranya untuk kita tuh BBN gratis di tahun 2022 ini guys. Oke, dan buat kalian juga yang mau tahu tips and trik lainnya seputar otomotif, langsung aja kalian like dan subscribe dulu guys. Karena di channel ini gue membahas semua tips and trik gimana sih caranya kita belajar motor, mulai dari belajar motor metik, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap. Dan gak hanya itu aja, di channel ini gue membahas gimana sih caranya kita merawat motor dan mobil kita agar seperti baru terus guys. Pokoknya tips and trik seputar otomotif lengkap ada di channel ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu guys ya. Oke, nah program pemerintah ini tuh diadain di 8 provinsi yang ada di Indonesia guys. Nah yang mencakup adalah yang pertama itu ada bebas denda pajak kendaraan bermotor kita guys. Nah yang dimaksud di sini tuh bebas dendanya itu adalah kita misalkan kita memiliki kendaraan yang menunggak pajaknya misalkan 5 tahun ya guys ya. Nah yang dibebasin itu dendanya selama 5 tahun itu guys. Bukan si pajaknya di free-in, bukan ya guys ya. Oke, jadi jangan salah kaprah kalau misalkan yang dibebaskan itu dendanya. Tapi ini tuh lumayan besar ya guys ya si jumlahnya. Dan juga nggak hanya itu aja, program ini tuh yang kedua adalah bebas biaya balik nama guys. Nah ini tuh syaratnya apa aja. Nah di video kali ini gue bakal bahas tuntas dari awal step-stepnya seperti apa ya sampai akhirnya guys. Kita mengurusi sendiri ya guys ya tanpa calo. Dan sekaligus hari ini juga gue bakal ngurusin 1 unit motor yang pajaknya itu nunggak lebih dari 5 tahun guys. Oke, nah caranya gimana sih buat kita ngetes? Nah buat kalian ya user iPhone dan user Android, kalian bisa cek di App Store atau di Play Store. Nah namanya tuh aplikasinya Sambara guys. Nah kalian bisa download aja. Oke, kalian langsung aja ikutin cara tersebut. Di Sambara ini kita bisa ngecek ya nomor polisinya dari sekian-sekian sesuai dengan plat nomor yang kita miliki. Atau misalkan kita mau ngecekin yang orang lain juga bisa guys. Oke, kita bisa cek di situ. Lalu di situ ada keterangannya ya. Kita lihat aja yang paling bawah, kendaraan kita itu bebas pajak ya. Kita taat bayar pajak atau si kendaraan kita itu menunggak si pajaknya guys. Oke, nah sebagai contoh gue akan kasih tahu untuk tipe motor yang gue pakai ini adalah Jupiter Z guys. Nah ini bisa kita lihat ya guys ya. Di sini si pajaknya itu menunggak lebih dari 5 tahun guys. Nah berhubung ada program pemerintah ini guys, mulai dari 1 Juli sampai 31 Agustus dibebaskan si biaya dendanya dan biaya balik namanya guys. Jadi ini bakal murah banget guys, di bawah 2 juta guys. Ini bahkan menyentuh angkanya itu sekitar 1,5 jutaan guys. Dan syarat apa aja sih yang harus kita penuhi ya? Kita harus bawa apa aja untuk kita tuh mengurusi ya. Kita tuh mengurusnya tuh ke Samsat guys. Buat kalian yang belum tahu, kita ini datangnya ke Samsat ya guys ya. Bukan Polsek dan lain-lain, bukan ya guys ya. Samsat. Oke, nah lihat Samsat dari mana? Dari SNK guys. Nah di SNK itu kan ada wilayah ya guys ya. Misalkan si wilayahnya Bandung. Nah kita datangnya ke Samsat yang Bandung ya guys. Kalau misalkan kalian si wilayahnya Soreang atau wilayahnya Kabupaten Cimahi, itu kalian datangnya ke sesuai dengan si alamat yang tertera di SNK-nya guys. Oke, nggak bisa kalian kalau misalkan si alamatnya di Cimahi, kalian datangnya ke Bandung, itu nggak bisa guys. Jadi harus sesuai kota dengan kota, kabupaten dengan kabupaten guys. Oke, itu udah harus sesuai dengan si inputan NIK yang ada di SNK BPKB tersebut guys. Oke, nah yang pertama yang harus kita siapkan adalah BPKB aslinya guys. Oke, kita harus bawa BPKB aslinya dan fotokopiannya guys. Dan yang kedua kita butuh SNK aslinya guys. Oke, SNK dan sekaligus fotokopiannya guys. Dan yang ketiga kita butuh bawa faktur pembelinya guys. Oke, kan kita kalau misalkan beli kendaraan itu pasti ada faktur pembeliannya. Jadi kalian bikin aja faktur pembeliannya, kalian bawa. Tapi kalau misalkan nggak ada ya kalian bikin faktur pembeliannya sesuai dengan data dan juga nominal yang kalian beli pada saat itu guys. Dan jangan lupa juga di faktur pembeliannya wajib ada materai 10.000 guys ya. Sekarang udah nggak berlaku lagi materai 6.000. Jadi kita kalau misalkan mau mengurus segala sesuatunya harus menggunakan materai 10.000 guys. Oke, hanya itu aja. Yang pertama BPKB, yang kedua SNK, dan yang ketiga adalah faktur pembelian. Dan yang keempat yang pastinya adalah KTP-nya ya guys ya. KTP yang akan ditujukan untuk balik nama guys. Oke, yang KTP ini adalah KTP asli ya guys ya. KTP asli dan fotokopiannya. Nah, misalkan kalian mau mengurus si KTP-nya atas nama kalian. Nah, itu kalian langsung datang orangnya bersangkutan ya guys ya. Tapi kalau misalkan kalian mewakilkan, misalkan kalian mengurus ini untuk keluarga kalian, untuk papa kalian, untuk mama kalian, nah kalian bisa menggunakan surat kuasa guys. Nah, surat kuasa ini tuh buat apa sih? Jadi surat kuasa ini tuh kita buat ya guys ya, supaya kita tuh dapat mengurus si kepentingan ini guys. Kita kalau misalkan mau BBN, kita mau mengurus segala sesuatunya di Samsat ini tuh kita dapat ke sana tanpa si orang tersebut gitu guys. Nah, caranya kalian tinggal bikin aja surat kuasanya dari misalkan atas nama papa kalian,
memberikan kuasa atas pengurusan BPKB atau pengurusan BBN atas nama kalian guys. Lalu kalian tanda tangan dan papa kalian tanda tangan di atas materai 10.000 guys. Seperti itu. Oke, untuk caranya juga surat kuasanya nanti akan gue sertakan guys videonya. Oke, di situ di atas kalian bisa langsung aja lihat caranya gimana. Gampang banget guys. Jadi kalian gak usah takut kalau misalkan kalian mau mengurus tanpa calo ya guys ya. Kalian bener-bener pure murni kalau misalkan ngurusin kayak gitu tuh nggak usah pakai calo karena biayanya itu bener-bener murah guys. Oke, kalau misalkan kalian pakai calo itu biayanya mahal. Percaya deh, itu bener-bener mengeluarkan biaya yang jauh lebih mahal daripada kita ngurus sendiri. Padahal ngurus sendiri itu nggak susah kok guys. Oke, kita membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Bahkan kalau misalkan kita datang dari pagi, ini 1 hari aja beres guys. Dan tips tambahan juga buat kalian kalau misalkan kalian nggak bawa materai atau misalkan kalian belum sempat fotokopi, nggak masalah guys. Karena di Samsat itu pasti ada tempat fotokopian dan mereka jual maps juga. Maka jual si materainya juga guys. Jadi semuanya kita yang wajib itu hanya bawa BPKB, KTP dan SNK-nya aja guys, itu aja. Dan kalau misalkan kalian mau mengurusi pakai surat kuasa, bawa surat kuasanya itu karena surat kuasanya itu harus difotokopi guys. Itu aja sih guys. Jadi sebenarnya pemerintah ini nggak menyulitkan kita ya kalau misalkan kita mau mengurus kayak gini. Karena kan banyak banget yang beranggapan bahwa kalau misalnya kita mau mengurus sendiri itu susah, sebenarnya enggak guys. Oke, kita ikutin aja step-stepnya. Jadi di channel ini gue membahas semua tips and trick gimana sih caranya kita mengurus persyaratan seperti ini sendiri guys, tanpa calo guys ya. Dan buat kalian juga yang pengen tahu gimana caranya BBN guys, BBN beda wilayah, gue juga udah pernah bahas guys, dari kabupaten ke kota Madia dan begitu pula sebaliknya guys. Gue udah pernah bahas tuntas gimana sih caranya. Buat kalian yang belum nonton, langsung aja guys kalian klik di atasnya, di situ gue udah bahas lengkap caranya untuk kita BBN beda wilayah guys. Tapi di video kali ini gue bakal bahas gimana sih caranya kita BBN satu wilayah guys. Oke, cara ini sebenarnya sama aja guys. Nah, yang bedain tuh apa sih kalau misalkan kita tuh ada mutasi keluar dan mutasi masuk, kalau beda wilayah itu apa. Jadi misalkan nih, kalau KTP lamanya ya, SNK lamanya itu kan contohnya di kota Madia. Nah, kita waktu mau input KTP yang baru, kalau alamatnya sama ya, alamatnya tuh yang sama tuh misalkan sama-sama kota Bandung, itu tuh kita nggak usah cabut berkas guys. Jadi kita tinggal masukin lagi aja sih, ganti nama, itu yang disebutnya balik nama guys. Tapi kita nggak usah cabut berkas, lalu kita mutasi masuk keluar, itu nggak usah guys. Nah, bedanya apa kalau misalkan kita mau beda wilayah, misalkan KTP-nya kabupaten, kita mau pindahin ke kota Madia, itu kita harus cabut dulu berkasnya dari kabupaten. Kita dari kabupaten yang sana kita cabut dulu, oke, lalu kita bawa ke kota Madia, baru kita input ulang guys. Itu yang disebut mutasi keluar dan mutasi masuk guys. Tapi overall semua caranya itu sama guys. Oke, ini nggak ada bedanya kalau misalkan kita tuh kalau misalkan satu wilayah itu jauh lebih mudah dibanding kita berbeda wilayah, karena kita kan nggak usah keluar masuk gitu guys. Oke, kalau kalian masih ada yang bingung atau apa, langsung aja guys kalian tanyain guys, kalian komen di bawah ya guys ya. Oke, yuk langsung aja kita jalan guys. Yoi guys, kita udah sampai di Samsatnya, dan ini adalah persyaratan yang tadi guys, yang wajib kita siapkan ya guys ya. Dan semuanya wajib di fotokopi 3 kali ya guys ya. Oke. Nah, yang pertama kali kita datang ke loket 1 guys. Nah, di sini kita mengambil form pendaftaran BBN dan juga untuk form cek fisiknya guys. Nah, di sini kita isi dulu data-datanya, semuanya berdasarkan SNK yang asli ya guys ya. Untuk SNK lamanya. Oke, kita isi dulu semua data-datanya, lalu untuk form cek fisiknya kita langsung menuju ke tempat cek fisiknya guys. Kalau misalkan kalian mobil, yang dicek fisiknya adalah mobil. Kalau kalian motor, yang dicek fisiknya adalah motor guys. Oke, ada 2 buah yang dicek fisik, lalu di sini tuh nggak dipungut biaya sama sekali guys. Nah, kalau misalkan kalian mau ngasih tips juga boleh guys, 5.000 atau 10.000 rupiah guys. Tapi ini biayanya gratis ya guys ya. Oke, dan setelah itu langsung kita menuju ke gudang arsip guys. Tadi yang form yang udah diisi untuk cek fisik langsung dibawa ke sini, lalu kita tinggal tunggu aja dan kita langsung menuju ke tempat pengesahan ya guys ya. Ini adalah loket pengesahan. Dan setelah beres dari loket pengesahan ini, kita langsung menuju ke loket BPKB guys. Nah, kita serahin semua dokumen yang udah kita bawa tadi, yang udah kita cek, semuanya kita serahin di sini. Lalu kita tinggal tunggu aja kalau sudah memenuhi syarat semuanya, dokumennya udah oke, langsung kita menuju ke loket pembayaran guys. Nah, di sini kita tinggal bayar aja untuk BPKB-nya guys. Untuk motor itu biayanya 225.000 dan untuk mobil itu 375.000 guys. Oke, kalau misalkan kita udah bayar, pastikan uangnya pas, lalu kita udahnya langsung menuju ke meja 9 guys untuk daftar BBN-nya guys. Nah, di sini udah tinggal ngecek aja, 5 menit juga beres guys. Nah, setelah itu
nanti akan keluar tanda buktinya guys. Ini tinggal kita tunggu aja. Lalu kita langsung menuju ke loket 13 guys. Nah, di sini tuh kita membayar sebesar pajaknya guys. Karena berhubung di pajaknya 1.225.000 ya, kita membayar sesuai dengan pajaknya guys ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita udah, kita tinggal menunggu lagi untuk prosesnya sekitar 15-20 menit. Ini kita tinggal tunggu aja untuk STNK-nya guys. Nah, ini dia STNK-nya sudah jadi guys. Nah, ini udah keluar ya guys ya. STNK-nya cepet banget ya guys ya. Nggak sampai 1 hari dan langsung aja kita tunggu. Kita langsung dapat si form untuk mengambil BPKB-nya guys. Terhitung 1 bulan sejak hari ini guys. Oke, nah langsung kita menuju ke bawah. Kita tinggal ambil aja deh si plat nomornya guys. Langsung udah jadi dan ini nggak sampai 2 hari semuanya udah beres guys. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung aja kalian komen guys di bawah. Dan kalau kalian ada request video apa, pengen dibikin video apa, langsung aja kalian komen guys di bawah. Dan request kalian terbanyak bakal gue bikinin videonya. Karena di channel ini gue membahas semua tips and trik gimana sih caranya kita merawat motor kita, gimana caranya kita merawat mobil kita agar seperti baru terus guys. Dan gak nyatu aja, di channel ini gue membahas gimana sih caranya kita belajar motor. Mulai ada belajar motor metik, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil semuanya lengkap. Pokoknya tips and trik seputar otomotif lengkap ada di channel ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu ya guys ya. Oke, see you next video, bye-bye.